Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Restu Susanto, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Jambi tahun 2022. Kali ini saya akan memaparkan refleksi kegiatan PPL 4 dengan model papan cerita reflektif. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Eko Kuntarto, MPD M.Com.Eng, selaku dosen pembimbing lapangan. Yang terhormat Ibu Dewi Sutria, MPD, selaku guru pamong. Yang terhormat Bapak Hayub SPDI, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 195 Tebing Jaya 2. PPL Aksi 4 ini dilaksanakan di kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Fokus materi, menemukan informasi penting, teks eksplanasi. Identifikasi masalah, siswa kelas 6 belum mampu menemukan informasi penting pada materi teks eksplanasi. Akar penyebab masalah, guru belum menggunakan variasi model pembelajaran yang tepat. Solusi yang dilaksanakan adalah menggunakan kombinasi model PBL, Problem Based Learning, dan metode mind mapping berbantu media pembelajaran Papa Kaya Adik Simba. Pada kegiatan persiapan, saya bersama dengan mahasiswa yang lain melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong terkait kegiatan implementasi rencana aksi keempat secara terbimbing dan merekamnya. Dalam kegiatan ini, saya banyak mendapat masukan dan arahan dari dosen pembimbing lapangan dan guru pamong terkait menurunkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi yang akan diaplikasikan ke skenario pembelajaran. Setelah itu, mahasiswa mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam praktik pengalaman lapangan aksi 4, dan mahasiswa melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan kerja, dan siswa terkait pelaksanaan praktik pengalaman lapangan aksi keempat, melakukan persiapan dalam hal teknis dan non-teknis untuk memperlancar PPL aksi keempat. Pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar muridku semua? Baik, sehat, semangat, Angkat, ceria, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat sekali. Pada tahap pendahuluan kegiatan orientasi, saya melakukan perubahan sebagai perbaikan dari aksi ketiga kemarin, yaitu membuka pembelajaran dengan cara yang berbeda. Kegiatan yang saya lakukan adalah membuka pembelajaran dengan mengkombinasikan nyanyian dan gerakan. Dari kegiatan ini, tampak siswa sangat bersemangat dan antusias. Dalam kegiatan orientasi ini juga, saya membuat sebuah skenario kecil, memberikan kejutan berupa amplop siswa terfavorit. Di dalam amplop, saya menaruh sebuah cermin kecil yang jika dibuka tampaklah wajah siswa tersebut. Kegiatan ini mempunyai tujuan bahwa semua siswa yang ada di kelas 6 merupakan siswa terfavorit. Tidak ada yang membedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Dalam kegiatan ini juga, saya memberikan penguatan kepada siswa bahwa tidak ada siswa yang bodoh dan siswa yang pintar, yang ada hanya siswa yang rajin dan tekun. Dalam kegiatan apersepsi, saya menayangkan satu video perbedaan teknologi dulu dan sekarang. Dalam kegiatan ini, saya mengajak siswa untuk membandingkan teknologi pada zaman dahulu dan zaman sekarang.
Siswa berpendapat dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada zaman dahulu, satu alat hanya bisa digunakan untuk satu aktivitas. Contoh, jika kita ingin menghitung, kita menggunakan alat kalkulator. Berbanding terbalik dengan zaman sekarang, satu alat, contoh smartphone, bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Misalnya, mencari informasi, menghitung, memiliki petunjuk arah atau GPS, dan lain-lain. Kegiatan ini mengarahkan anak ke globalisasi dan mudahnya mencari informasi di era globalisasi. Dalam kegiatan inti, sintaks dari model pembelajaran berbasis masalah yang saya terapkan secara garis besar sudah terlaksana dengan apa yang direncanakan. Di orientasi, siswa pada permasalahan, saya menayangkan gambar ilustrasi seseorang yang membaca koran dan ada orang yang bertanya mengenai informasi yang dibaca. Kegiatan apersepsi ini mengaitkan dengan fokus materi mengenai informasi penting. Setelah berdiskusi mengenai cara menemukan informasi penting, didapatkan alternatif solusi dari permasalahan tersebut, yaitu menemukan informasi penting menggunakan peta pikiran berbantu Papa Kaya Adik Simba. Dalam kegiatan ini, siswa dibagi dalam 2 kelompok heterogen untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah dan membuat kesimpulan. Siswa melakukan putaran Adik Simba untuk memilih kata tanya apa yang didapat, kemudian membuat pertanyaan dan mencari jawabannya sesuai teks eksplanasi ilmiah yang diberikan. Dalam hal ini, siswa diberi tanggung jawab secara individu terlebih dahulu. Setelah selesai, kembali ke kelompok untuk mengevaluasi informasi penting tersebut dan menyatukan semua hasilnya ke dalam peta pikiran besar. Dalam kegiatan ini juga, siswa sangat antusias membuat peta pikiran berdasarkan ide dan kreativitasnya. Untuk membuat kesimpulan, informasi penting, saya mengarahkan siswa ke diferensiasi produk. Siswa dibebaskan untuk menyajikan kesimpulan informasi penting dalam bentuk visual, tulisan, atau lisan. Dalam membuat kesimpulan, saya mengarahkan ke penggunaan teknologi, yaitu siswa memilih gambar yang sudah saya siapkan di dalam laptop, yang menurut mereka gambar tersebut mewakili dari kesimpulan yang mereka buat. Setelah memilih, siswa mencetak melalui printer yang telah saya siapkan. Setelah peta pikiran dan kesimpulannya selesai, siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas untuk ditanggapi dengan kelompok lain. Di sini terlihat ada yang kelompok membuat kesimpulan dalam bentuk diagram gambar dan ada kelompok yang membuat kesimpulan dalam bentuk diagram gambar dan paragraf. Dalam kegiatan ini, tampak kedua kelompok sudah mulai aktif menanggapi dan bertanya mengenai hasil produk yang dibuat. Setelah selesai, saya bersama siswa membuat kesimpulan dari informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi ilmiah. Itu kata-katanya, apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, juga bagaimana, di akhir kalimat beri tanda tanya. Sampai lagi. Hambatan, kesulitan pada kegiatan PPL aksi keempat yang saya alami adalah mengatur manajemen waktu dari setiap tahapan sintaks PBL yang saya terapkan. Dalam tahap siswa membuat sebuah produk yaitu peta pikiran, terjadi kelebihan waktu yang seharusnya 15 menit menjadi 20 menit. Hal ini berdampak pengurangan waktu yang saya lakukan dalam hal presentasi yang seharusnya siswa membacakan hasil semua pertanyaan dan jawabannya yang dibuat berdasarkan Adik Simba. Pada prakteknya, saya hanya memilih beberapa orang saja untuk mewakili. Solusi dari kendala tersebut, untuk kedepannya saya harus mengkoordinir siswa lebih disiplin lagi dalam hal pembagian tugas kelompok, apalagi dalam
membuat produk sehingga estimasi waktu yang telah direncanakan tercapai. Perasaan saya dalam PPL Aksi 4 ini sangat bersemangat dan bersyukur karena saya bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Sebisa mungkin saya akan berusaha menyajikan proses pembelajaran dengan hal-hal baru sehingga pembelajaran tidak monoton. Respon siswa sangat antusias dengan hal-hal baru yang saya terapkan dalam pembelajaran seperti penggunaan teknologi, gerakan dan lagu sehingga sangat berdampak dalam proses dan hasil pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan metode mind mapping berbantu media pembelajaran Papa Kaya Adik Simba dapat menyelesaikan masalah siswa kelas 6 yang belum mampu menemukan informasi penting pada materi teks eksplanasi. Hal ini dapat terlihat dari hasil rata-rata kelas penilaian keterampilan 100 dan hasil rata-rata kelas penilaian pengetahuan 95. Dari kedua hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dapat disimpulkan 100% telah melewati KKM kelas yaitu nilai 71. Pengalaman paling berkesan, pembelajaran yang saya dapatkan ketika PPL Aksi 4 ini adalah siswa sangat menikmati setiap kegiatan yang dilakukan. Pada kegiatan kelompok, siswa sudah sangat nyaman dalam memberikan ide dan pendapat yang akan diterapkan di produk yang mereka buat. Fasilitas yang saya berikan dalam mendukung pembelajaran sudah dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Guru harus memberikan beberapa opsi dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Guru dalam menyajikan pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan siswa. Selain itu, guru harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Harapan saya untuk pembelajaran berikutnya, saya ingin konsisten dalam memberikan pembelajaran yang berorientasi pada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Mudah-mudahan jaringan internet stabil sehingga saya bisa memberikan pembelajaran berbasis teknologi yang membuat siswa lebih memahami materi dan memberikan pengalaman proses pembelajaran yang berbeda. Saya sebagai guru harus menjadi fasilitator dan motivator di dalam kelas. Saya harus memberikan kemudahan atau fasilitas kepada siswa agar saat proses pembelajaran, siswa lebih mudah memahami dan mengerti mengenai materi yang disampaikan. Dan saya harus sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar sehingga terbentuk perilaku belajar yang efektif. Terima kasih.